Jadi Apa seorang nelayan yang terdampar sih. Oh, nelayan terdampar. Terdampar. Emang nggak ditenggelamkan itu? Hah? Nggak ditenggelamkan? Enggak kan legal dia. Oh, legal. Nelayan bener itu. Lo tau gak sih ada orang terdampar di laut selama setahun, pas selamat malah dituntut $1 juta sih. Loh, kenapa dituntut tuh, Son? Ini adalah kisah dari Jose Salvador Alvarenga, seorang nelayan dari El Salvador yang terombang-ambing di Samudra Pasifik selama 483 hari, Zed. Wah. Jadi ceritanya tanggal 17 November 2012, Jose ini berangkat dari Costa Azul, Riders Arab nih. Oh. bukan. Dari Meksiko. Oh, dari Meksiko. Ya buat nangkap ikan lah. Tapi seharusnya perjalanannya itu cuma 30 jam kira-kira. Nah dia ini gak sendirian. Dia ditemenin sama orang namanya Ezequiel Cordoba, umur 24 tahun. Tapi mereka ini baru kenal sih. Jadi temen si Jose ini yang harusnya ikut, namanya Ray Perez, itu mendadak batal lah. Kok seperti yang punya Titanic gitu? Mendadak batal, Son. Mendadak batal, Ya tahu kan? aja ya. Iya. Dan yang bikin cerita ini lebih parah, mereka ini kurang persiapan, Zed. Jadi baterai radio itu cuma setengah, sama GPS mereka ini nggak waterproof. Jadi ini ibarat kalau hiking itu cuma bawa botol air sama senter doang lah kira-kira lah. Oh, update story-nya gimana itu ya kan kalau misalnya kan paling penting itu. Cuma setengah ternyata kan. HP nggak bawa, tapi cuma senter sama air doang. Senter tadi. sama air Iya. doang, sama korek. Nah, Rokoknya kan? enggak. Kan ada ladang ya tapi di sana. Walaupun gak siap, tapi mereka ternyata sukses besar. Mereka berhasil nangkap ikan itu sekitar 450 kilo. Itu jatuhnya banyak banget lah buat nelayan kecil, ya kan. Iyalah, Mereka banyak cuma itu. berdua. Tapi nasib berkata lain. Tiba-tiba ada badai besar, Zed. Perahu mereka itu kecil sebenarnya. Jadi kira-kira cuma 7 meter lah. Makanya lu bayangin kan ombak gede ya kan, hantem perahu mereka. Tapi di situasi ini si kaptennya Jose ini masih nggak panik lah. Dia tetap tenang. Yang Tenang panik ya. si Cordoba ini kan masih bocah ya kan. Oh iya, masih muda soalnya. Terus pas badainya agak reda, mereka akhirnya ngelihat daratan. Nah si Jose ini sempat ngeradio bosnya dan sempat ngirim penyelamat juga. Masih sempat siaran tuh. Masih request lagu ternyata. Maksudnya pakai walkie talkie ya maksudnya yang ngehubungin mungkin ya. Iya kan ada radionya. Oh, gitu. radio kapal itu Radio ya, ngehubungin bosnya. Tapi ya nggak nemu lah. Dan itu adalah komunikasi terakhirnya si Jose. Nggak ada yang dengar kabar mereka lagi lah sampai 438 hari kemudian. Jadi cara mereka bertahan hidup adalah pas ombaknya makin ganas, mereka itu ngebuang semua ikannya sih. Oh gitu. Supaya ringan. Mereka juga ngebuang es sama bensin cadangannya dibuang juga. Terus gara-gara mereka itu nggak punya jangkar, si Jose ini harus kayak ngiket 50 pelampung di sekitarnya. Wah. Supaya tetap stabil lah. Jadi ya gitu udah komplit gitu ya kan, mesin mati, GPS rusak ya kan, radio mati juga. Iya. Nah sekarang pertanyaan kan gimana kalau mereka haus ya kan, pengen minum. Menurut ahli itu kan manusia cuma bisa tahan beberapa hari doang ya kan tanpa air. Ternyata Jose ini minum air seninya sendiri, Jet. Oh. Tapi sebelum itu harus dijelaskan dulu Son, kenapa nggak minum air laut aja bang, kan di laut. Aduh. Pasti ada tuh di TikTok ngomong gitu. Coba jelasin sedikit Son. Nggak bisa diminum kan, kandungan garamnya banyak. Nah. Tapi walaupun air seni juga banyak sih bakteri sama kandungan garamnya. Oh. Tapi nggak separah air laut air ya. laut. Karena kan garam asalnya dari air laut. Iya, gitu. oke. Soalnya kemarin di TikTok ada yang nanya gini Son, apa? Yang kita ngebahas tentang lukisan tertua itu Son. Ya. Ada yang nanya gini, loh kok bisa sih lukisan ditemuin 51.000 tahun yang lalu? Kan ini baru 2025 katanya. Mungkin nanti kita jelaskan ya soal kalender. Walaupun ini sebenarnya udah pernah jelasin juga soal pertanggalan gitu ya. Nanti kita akan jelaskan lebih detail mungkin ya, dan lebih gampang. Kalau kalian setuju tulis di komen. Tapi asalnya itu dia juga bikin sistem penampungan air lah. Kalau misalnya hujan ya kan, ada persediaan air tawarnya. Oh. Tapi masih nunggu hujan. Kalau makanannya, mereka makan apa aja yang bisa ditangkap lah pokoknya. Ternyata si Jose ini jago nangkep ikan pakai tangan kosong doang sih. Oh iya bisa. Gitu. Jadi nunggu di pinggir kapal gitu ya kan. Terus? Ada ikan sat langsung diambil. Gue juga bisa sih itu pakai tangan kosong, pernah aja nyobain gue. Oh gitu, ikan apa tuh? Lapar gitu kan misalnya kan. Heeh. Salmon 1.